tradisi yang biasanya dibuat atau dilakukan saat memasuki bulan Syawal adalah halal bihalal. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih guys, terlebih dahulu mari kita coba untuk mengetahui sejarah atau asal-usul dari tradisi halal bihalal itu sendiri guys. Halal bihalal pada awal kemunculannya terjadi pada sekitar tahun 1948 guys. Ide ini muncul dari salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada tahun 1948, kondisi kebangsaan di tanah air atau di negara Indonesia, atau tepatnya pada awal-awal kemerdekaan, masih ada atau masih muncul ketegangan-ketegangan guys antara beberapa kubu organisasi politik tentunya. Presiden Soekarno khawatir terjadi disintegrasi kebangsaan yang akan merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Saat itulah Presiden Soekarno menjumpai Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kemudian terjadilah satu dialog. Presiden Soekarno meminta nasihat dan solusi kepada Kiai Haji Wahab. Bagaimana cara meredakan ketegangan antara elit politik? Padahal kan Indonesia pada saat itu udah merdeka, tapi para elit masih aja bersitegang. Ditambah pada saat itu menjelang Hari Raya Idul Fitri guys. Nah, Kiai Haji Wahab langsung memberikan solusi agar para elit politik mau diajak bersilaturahmi satu sama lain. Presiden Soekarno kemudian agak menolak nih guys, dengan jawaban, istilah silaturahmi sudah biasa Pak Kiai, saya ingin istilah yang lain. Lalu tanpa berpikir panjang, Kiai Haji Wahab langsung menjawab, para elit politik saat ini sedang saling menyalahkan. Sikap saling menyalahkan adalah perbuatan dosa. Dosa itu haram. Supaya para elit tidak punya dosa antara satu dengan yang lainnya, karena sesuatu yang haram harus bisa dihalalkan, jadikanlah mereka supaya duduk satu meja, saling memaafkan, saling menghalalkan. Kemudian digantilah istilah nama silaturahmi menjadi halal bihalal. Dan inilah salah satu hal yang saya suka dari Presiden Soekarno guys. Beliau selalu membangun kedekatan dengan sejumlah ulama. Sebut saja seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan putranya Kiai Haji Wahid Hashim. Dan konon kabarnya nih guys, Presiden Soekarno pernah nyantri atau menjadi santri dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang. Kita ingat pada satu kisah atau sejarah ketika Presiden Soekarno dijemput dari penjara Sukamiskin oleh keluarga dan para sahabat. Pak Husni Tamrin yang pada saat itu ikut menjemput mengajak Presiden Soekarno ke kediaman Al-Habib Ali di Kuitang. Kalau saya tidak salah sih 4 bulan lamanya Presiden Soekarno berada di pesantren Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya, jadi seperti itu guys. Asal muasal atau sejarah lahirnya atau terbentuknya istilah halal bihalal, tradisi halal bihalal di Indonesia. Hasil dari pemikiran dua tokoh besar, yang satu tokoh nasionalis, yang satu tokoh agamis, Bapak Presiden Soekarno dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang mana mereka berpikir keras tentang persoalan kebangsaan dan negara. Seolah-olah udah nggak betah gitu guys, melihat para elit politik pada saat itu gontok-gontokan, udah merdeka tapi masih aja saling menjatuhkan satu sama lain. Apalagi pada saat itu menjelang Idul Fitri gitu guys. Yang pada akhirnya Bapak Presiden Soekarno dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu berkolaborasi, menciptakan satu pemikiran. Gimana caranya biar para elit politik yang meskipun berbeda pandangan dalam hal berpolitik, tapi tetap harus menjunjung tinggi kedamaian, menjadi teladan bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke tanpa memandang siapa dari organisasi apa. Intinya, Presiden Soekarno dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, mereka berdua berkomitmen untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan berbangsa di negara Indonesia ini. Kemudian disepakatilah bahwa ajang silaturahmi yang dilakukan pada saat itu, yang dihadiri oleh para elit politik pada saat itu dengan sebutan halal bihalal. Hingga sampai saat ini, tradisi halal bihalal terus terpelihara oleh kita. Dan terlepas dari sejumlah pandangan tentang halal bihalal ini guys, yang mengatakan ini bid'ah, Nabi nggak makin ini. Oke, fine, saya sepakat dengan mereka yang mengatakan istilah halal bihalal ini nggak ada di zaman Nabi. Oke, bener. Karena walaupun istilah halal bihalal dalam bahasa Arab, tapi istilah halal bihalal ini lahir di Indonesia, yang mana diinisiasi oleh Bapak Presiden pertama kita, Bapak Presiden Soekarno, yang meminta solusi atau nasihat demi terciptanya kedamaian. Udah jangan lagi ada gontok-gontokan antara para elit politik pada saat itu. Niat yang baik antar kedua tokoh. Jadi menurut saya ini keren. Kalau saya pribadi sih berpikir substantif aja ya guys, walaupun istilah halal bihalal itu nggak ada di zaman Nabi, di Mekah Madinah nggak ada istilah halal bihalal, karena ini memang dicetuskan oleh orang Indonesia. It's originally created by Indonesian people guys. Dalam tradisi halal bihalal ada silaturahim, kita kan bersama-salaman.
dalam arti bermaaf-maafan. Di situ juga ada berbagi, suka ada makanan kan dibagi-bagiin. Terus pulangnya nih guys, pulang halal bihalal biasanya kan suka dikasih bingkisan gitu, biasanya. Nah kalau hal-hal semacam itu terjadi dalam acara halal bihalal, menurut saya sih ini bagus. Kecuali nih guys ya, ini diundang di acara halal bihalal, kemudian pas masuk ke gedung itu atau ke tempat di mana acara halal bihalal dilangsungkan, tiba-tiba ada live music yang nggak jelas gitu kan di situ. Apalagi ada aksi joget-joget nggak jelas juga. Seperti video yang beberapa waktu lalu sempat viral guys, sempat heboh di jagat permedsosan tentang sekelompok remaja muslim yang mungkin ini bukan acara halal bihalal, tapi kalau kita lihat dari dekorasi panggungnya, ini masih acara keagamaan guys. Ini parah banget sih. Nah, halal bihalal semacam itu ya bukan halal bihalal kalau menurut saya. Nah, kalau halal bihalal, acara halal bihalalnya semacam itu sih, saya pikir baru ini haram, nggak boleh. Dalail atau dalil-dalil tentang silaturahim juga banyak. Kalian lebih tahu lah. Nah, jadi seperti itu guys. Menurut kalian gimana nih tentang tradisi halal bihalal yang ada di negara kita ini guys? Atau mungkin kalian ingin berbagi cerita hal-hal positif apa yang kalian dapat atau yang biasanya kalian temukan di acara halal bihalal yang kalian hadiri guys? Boleh cerita di kolom komentar guys. Oke, saya kira ini aja dulu informasi yang bisa saya share di video kali ini tentang sejarah singkat halal bihalal, tradisi halal bihalal. Dan jangan lupa jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Kenapa? Karena insya Allah saya akan terus berbagi sesuatu yang kreatif, edukatif, dan informatif hanya di Abi Rizky Channel guys. Dan mungkin teman-teman ada yang ingin ngasih masukan, saran, koreksi, atau pertanyaan lainnya, gak usah malu, tulis aja di kolom komentar guys. Dan karena komentar kalian akan sangat membantu untuk perkembangan channel ini guys. Oke, terima kasih udah mau nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Abi Rizky, keep educating yourself and keep on creativity. Assalamualaikum.